Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita mau kembali belajar dan kita mau kembali diajar oleh apa yang menjadi pesan Tuhan untuk minggu ini. Judulnya adalah Tuhan mengajak kita berjalan intim. Ya. Nah, selama beberapa hari ini beberapa rekan sudah sharing tentang apa yang menjadi keintiman, ya, arti dari keintiman. Nah, kalau kembali saya mau kutip dari Warta, di sini dikatakan keintiman bukan sekedar tentang pengetahuan tentang Tuhan saja. Ya, jadi kadang-kadang kan mungkin orang merasa udah intim ketika mungkin dia sudah kuliah tentang teologi, mungkin dia pelayanan, ya, dia sudah menyampaikan firman dan lain sebagainya. Wah, itu banyak pengetahuan, atau mungkin sudah dengar khotbah atau datang ke doa pagi, itu rasanya udah intim sama Tuhan. Tapi bukan hal yang seperti itu yang Tuhan mau kita pahami, ya, karena di situ dikatakan seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Keintiman lebih dari sekedar pengetahuan semata-mata. Oh ya, jelas. Namanya keintiman itu adalah sebuah hubungan komunikasi dua arah. Terjadilah sebuah keintiman. Satu kesalahan umum orang percaya adalah berpikir bahwa keintiman dengan Tuhan dapat dicapai melalui akumulasi pengetahuan. Meskipun bukan artinya pengetahuan akan kebenaran itu tidak penting. Namun keintiman adalah berbicara tentang relasi kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya kebenaran firman. Nah, kita sudah diingatkan inti dari pesan Tuhan minggu ini dikatakan banyak orang percaya yang kurang tepat. Ya, dikatakan banyak orang percaya yang kurang tepat di dalam mengartikan makna berjalan intim dengan Tuhan. Betul, berjalan intim berjalan dalam keintiman itu seperti, ya, bagaikan perjalanan sepasang kekasih yang saling mencintai, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan, namun pengertian keintiman yang dimaksud Tuhan dalam banyak hal berbeda dengan keintiman yang seringkali dipahami oleh manusia. Nah, manusia seringkali memaknai dan menyamakan keintiman semata-mata dengan menggunakan kondisi perasaan. Jadi kalau kondisinya lagi baik, wah, rasanya cinta kepada Tuhan itu semakin bertambah. Tapi waktu kondisinya enggak baik, ya, perasaan cinta kepada Tuhannya itu semakin surut. Ya. Nah, makanya di sini kan diingatkan, seringkali ketika dalam kondisi tertentu orang mulai curiga sama Tuhan, ya, curiga sama Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Nah, apabila suasana hati ini baik, suasana hati baik, maka rasa mengasihi kepada sesama timbul. Dan sebaliknya, cinta akan pekerjaan Tuhan pun akhirnya sangat bergantung dengan berbagai rasa dari dalam diri kita. Nah, ketika saya coba, ya, waktu saya persiapkan ini, saya coba cari makna dari keintiman. Keintiman itu sendiri dalam bahasa Latinnya itu intimus, ya, artinya adalah terdalam. Jadi yang namanya intim itu adalah satu tingkat yang sudah sangat dalam, ya, sangat dalam. Jadi kalau dipelajari itu ada tingkatan-tingkatannya. Dari pertama orang nggak kenal, kemudian mulai tahu, ya, cari tahu, kemudian mulai kenal, mulai akrab, sampai masuk ke keintiman. Itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Nah, jadi secara umum arti kata keintiman itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalin hubungan yang dekat. Hubungan yang dekat atau akrab dengan orang lain dengan menunjukkan perasaan saling percaya, saling berbagi. Ya, artinya ada keterbukaan diri. Adanya hubungan timbal balik dan terbentuknya komitmen dalam suatu hubungan. Nah, unsur-unsur ini kalau kita bandingkan dengan keberadaan kita sebagai manusia, itulah yang terjadi pada umumnya kalau yang namanya sebuah keintiman. Nah, hal ini juga kan sebenarnya bisa digambarkan bagaimana hubungannya atau kaitannya dengan Tuhan. Ya, ketika kita terima pesan Tuhan ini. Artinya kan kita harus sadar bagaimana, apakah ada rasa percaya penuh kita kepada Tuhan? Apakah masih ada, ya, hubungan timbal balik, artinya hubungan dua arah dengan Tuhan? Masih adakah komitmen yang terjaga dengan baik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Dan banyak lagi ketika kita diingatkan tentang
pesan ini. Ya, Tuhan lagi mau ajak kita berjalan intim. Ya. Nah, jadi dari yang saya pelajari, bukankah kita ini semuanya adalah mempelai-mempelai Kristus? Ya, kita ini adalah mempelai-mempelai wanitanya. Kristus adalah mempelai prianya. Yang namanya mempelai pria, dia ingin intim dengan sang kekasih. Siapa sang kekasih itu? Ya kita mempelai wanitanya. Ya. Nah, ini kan sebetulnya jadi luar biasa sekali ketika Tuhan kasih pesan, Tuhan mengajak kita berjalan intim. Wah, ini hebat, dahsyat sekali. Ya. Jadi di sini mari kita belajar ya apa yang Tuhan kehendaki dengan yang namanya keintiman ini. Nah, beberapa rekan kemarin beberapa hari ini sudah membagikannya, dan pagi hari ini ada 2 hal yang saya mau tambahkan berkaitan dengan makna berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. Kalau kita berkata saya sudah intim dengan Tuhan, maka mari kita menyadari kalau kita benar-benar berjalan intim dengan Tuhan, seharusnya ya kita itu adalah pribadi yang tidak akan pernah melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kita cek lagi. Kalau kita ngaku, ya, kenapa Tuhan kasih pesan ini? Supaya kita memahami arti dari keintiman yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Jadi kita cek lagi. Kalau kita berkata dalam diri kita, saya udah intim sama Tuhan. Yuk kita cek lagi. Seharusnya, kalau kita berkata seperti itu, maka kita adalah pribadi yang tidak akan pernah melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Itu poin yang pertama. Kita buka dulu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Bunyinya begini, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah, yang menarik di sini dikatakan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Artinya kan ada peristiwa-peristiwa di mana bangsa Israel ketika Tuhan mengajar mereka untuk berjalan ya di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, di dalam ketulusan, ya kejujuran dan banyak hal lagi, karena Tuhan ingin berjalan intim menyertai bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel, kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya, kita bisa temukan mereka nggak benar-benar nggak setia, ya. Sampai akhirnya apa yang mereka lakukan itu benar-benar menyakiti hati Tuhan, ya. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua dulu. Jadi yang mereka lakukan ini, mereka benar-benar memberontak, ya, memberontak, dan itu di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Ya, sebuah hal yang menyakiti hati Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Jadi maksudnya angkatan-angkatan di atas itu adalah angkatan-angkatan di zamannya Yosua. Ya. Orang-orang yang begitu dekat, ya orang-orang yang begitu diingatkan bagaimana untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, ya, untuk terus mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, sampai akhirnya masuk ke dalam satu generasi, ya di sini angkatan, ya di sini katakan bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi kalau kita lihat, ini memang ada satu kesalahan dari generasi sebelumnya yang tidak mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Siapa Tuhan itu? Mereka mungkin cuek, mereka acuh. Masa bodoh lah generasi selanjutnya. Lu mau nyembah sama Tuhan, mau nyembah sama Allah-Allah lain, silakan aja. Nah, ini sayangnya gitu, ya. Sehingga ketika Tuhan mau menuntun mereka, cara pandang, cara pikir mereka ini begitu sulit untuk menangkap isi hati Tuhan. Ya, untuk menyelaraskan pikiran mereka dengan pikiran Tuhan, mereka mengalami satu kesulitan. Mereka sulit untuk mentaatinya. Ya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi angkatan ini yang tidak kenal Tuhan, ya, mereka menyembah kepada para Baal, ya, dewa-dewa, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan itu benar-benar menyakiti hati Tuhan. Oke lah, mungkin kita bisa beralasan, iya itu kan orang yang nggak ditanamkan nilai-nilai kebenaran, nggak kenal Tuhan, ya. Tetapi ini kan menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, kita orang yang berkata, aku udah kenal Tuhan. Tapi waktu kita kenal Tuhan, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang mungkin tanpa kita sadari seringkali menyakiti hati Tuhan. Maka akan sulit menjalin satu keintiman dengan yang namanya Tuhan. Lewat apapun di dalam keseharian kita, entah itu perkataan-perkataan kita, ya, lewat mungkin kita seolah-olah seperti udah melayani, tetapi kita enggak punya hubungan dengan Tuhan, sebetulnya itu udah menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan banyak hal lagi, kalau kita merenungkan kilas balik, mungkin kita renungkan satu persatu perjalanan hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pasti kita mungkin akan menemukan banyak catatan-catatan, waduh iya ya, ternyata tanpa kita sadari, kita mungkin lebih banyak menyakiti hati Tuhan daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Nah ini yang terus perlu kita untuk perbaiki, ya, terus kita cek lagi. Karena kalau kita menjadi pribadi yang intim sama Tuhan, berarti kita menjadi orang-orang yang selalu dalam kehidupan kita itu benar-benar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingat satu tokoh di dalam perjanjian lama yang namanya Yusuf. Ya, Bapak Ibu udah kenal banget kisah ini. Ketika Yusuf sudah ada di rumah Potifar, bagaimana kemudian istri Potifar itu melihat, wah ini anak muda nih cakep banget gitu ya. Waduh, aku sampai tergila-gila nih sama anak muda ini. Ya. Tapi kemudian kan sampai dia dirayu dan lain sebagainya. Tapi apa yang Yusuf katakan? Ya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-8. Jadi waktu Yusuf udah dirayu nih, Yusuf bilang begini, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini satu bentuk pernyataan bahwa Yusuf, dia orang yang lagi terus mau membangun keintiman dengan Tuhan. Dia sadar kalau dia melakukan itu, maka bagaimana keinginan dia untuk intim sama Tuhan gak akan pernah terjadi kalau dia melakukan pelanggaran ini. Makanya dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar, ya, yang besar ini. Jadi kalau begitu diajak tidur sama istri Potifar, dia udah mengatakan itu adalah satu kejahatan yang besar. Dia gak mungkin menyakiti hati Tuhan. Ya. Ini luar biasa sekali, prinsip ini dia pegang. Ya. Nah, karena kita belajar, ya, kita sama-sama belajar, wow, ini satu hal yang benar-benar kita mau bagaimana hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin ada tindakan-tindakan yang ceroboh, mungkin selama ini tanpa kita sadari, aduh, jatuh lagi di dalam dosa, aduh, jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama. Waduh, kita begini waktu banyak hal. Ya. Nah, mari kita sama-sama datang kembali sama Tuhan, ya. Kita berdamai dengan Tuhan, kita akui semua itu, dan kemudian mulai kita memperbaiki, ya, mulai kita memperbaiki. Ketika kita belajar memperbaiki, ya, segala kekurangan kita, ketika kita punya hati yang selalu terbuka, ya. Ketika dapat pesan ini juga sama berlaku buat saya, ya, berlaku buat saya juga. Artinya, oh iya ya, kenapa Tuhan sampai ingatkan tentang hal ini? Kenapa Tuhan mau kita benar-benar memahami arti dari keintiman tersebut? Ya, tujuannya adalah ya supaya kita bisa semakin hari semakin mengenal Tuhan kita, semakin lebih lagi memahami isi hati Tuhan. Sama seperti hubungan kita, ya, ketika kita
udah masuk ke dalam sebuah pernikahan, saling percaya. Apakah sikap saling percaya itu bisa dijaga selama kita berdampingan suami dan istri sampai maut memisahkan? Banyak sekali hari-hari ini orang yang cerai. Karena apa? Karena udah nggak percaya dengan pasangannya. Cuma hal-hal kecil, ya, cuma dengan hal-hal kecil, ya. Atau ya hubungan anak dengan orang tua, ya, yang hancur hanya karena masalah-masalah yang kecil. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Kita sudah diingatkan bagaimana kita harus terus mengajar kepada generasi-generasi di bawah kita, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang punya satu keterhubungan dengan Tuhan. Sambil kita juga menceritakan hal-hal apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, supaya mereka ingat bahwa, oh, kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu buat orang tua kita, ya kita juga ajar mereka, arahkan mereka supaya mereka benar-benar bisa mengalami. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa kalau kita lihat dari seorang Gideon, ya. Gideon kan kalau kita, ini kan yang menjadi inti di dalam pesan ini kan di ayat yang ke-16 dan 17, ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Tuhan kan lagi ngajar supaya Gideon tuh mengalami pribadi Tuhan. Ya. Di saat itu Gideon hubungannya dengan Tuhan mungkin udah surut. Ya. Karena kan ketika dia melihat penderitaan bangsa di mana dia tinggal saat itu selama 7 tahun waktu mau ambil panen, itu dikatakan mereka itu sampai mengalami kemelaratan. Artinya kondisinya itu udah kondisi yang sangat-sangat berat sekali. Ya. Kondisi yang sangat berat. Nah, kadang-kadang kalau dalam kondisi yang berat itu, untuk punya satu keterhubungan dengan Tuhan, kalau kita nggak bangkit, sulit. Ya, kita lebih nyaman di dalam kondisi yang seperti itu. Udahlah, capek. Ya. Udah bergumul, udah melakukan hal-hal yang benar juga rasanya kok nggak ada jawabannya. Udah lelah ikut Tuhan. Kadang-kadang orang seperti itu. Ya. Sehingga keintiman yang seharusnya kita jaga, kita pelihara, semakin lama justru semakin surut, kendor, akhirnya padam. Nah, ini menjadi satu hal yang kita sama-sama mau belajar pagi hari ini. Ya. Makanya sadari kalau kita menjadi orang yang mau intim, atau kita mengaku misalnya berjalan intim dengan Tuhan, ya puji Tuhan. Dan itu harus kita jaga, kita pelihara dengan cara apa? Cara hidup kita. Apakah hidup kita itu hari-hari yang terus akan kita jalan ini, kita suka nggak menyakiti hati Tuhan? Nah, kita cek lagi, ya. Kita cek lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika saya renungkan makna dari berjalan intim dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita merasa, ya, atau kita mengaku bahwa kita intim sama Tuhan, maka seharusnya kan itu menuntun setiap kita semakin hari semakin selaras dengan hatinya Tuhan, cara pandang, cara pikirnya Tuhan. Ya. Sama seperti kalau saya dulu misalnya ketika saya terus belajar untuk memahami pasangan saya yang kemudian satu saat menjadi istri saya juga kan harus belajar memahami isi hatinya, memahami segala sesuatunya. Nah, adakah hubungan kita dengan Tuhan kalau kita pengen intim sama Tuhan? Cara pandang, cara pikir kita selaras nggak dengan cara pandang, cara pikir Tuhan? Kita sehati nggak dengan Tuhan? Jangan diartikan kalau sehati itu, wah karena pakaian suami dan istrinya itu sama, wah kayaknya mereka sehati ya. Kita nggak bisa melihat atau menilai hal seperti itu. Ya, karena belum tentu, mungkin seragamnya sama, ya. Wah kayaknya serasi banget, waduh kayaknya begitu harmonis sekali gitu. Nggak seperti itu, belum tentu, ya. Nah, di sini kita kembali, ya, cek lagi diri kita. Apakah selama ini ketika Tuhan kasih pesan-pesannya dari minggu ke minggu, ya,
kita itu udah terus menyelaraskan cara pandang cara pikir kita dengan cara pandang cara pikir Tuhan apa enggak? Ya. Ketika saya renungkan iya ya, mungkin tanpa disadari, mungkin ada hal-hal yang saya juga nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, ya. Nanti aja atau ditunda-tunda, ya. Atau waktu mau melakukan rasanya kok berat ya mau melakukan ini, udah deh nanti deh, ya. Jangan dulu deh, ya kadang-kadang tawar menawar. Tawar-menawar. Nah, di sini bagaimana satu titik balik dari seorang yang namanya Gideon, ya. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Jadi beberapa peristiwa itu sudah dia alami sampai kemudian di ayat yang ke-24. Nah, ini kan yang beberapa hari lalu Saudara Marun bagikan. Ya, kalau kita tuh harus punya hati berjalan dengan Tuhan tuh dengan hati yang percaya, ya, tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Di sini dikatakan lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, dari ayat ini, ya, saya menafsirkannya begini. Ini adalah satu titik balik. Satu titik balik kalau orang betul-betul ingin mengalami keintiman dengan Tuhan. Jadi lewat peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi, itu menjadi satu titik balik. Iya ya, kalau gitu saya harus intim lagi nih sama Tuhan. Kalau Tuhan udah sertai, saya sudah mengalami Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Berarti saya harus punya satu komitmen, bangkit. Ya. Nah, ini memang nggak bisa pada saat itu juga. Ya, wah, tiba-tiba menjadi luar biasa. Ini tuh proses. Waktu terus berjalan, tapi dari waktu demi waktu itulah yang membuat cara pandang, cara pikir dari seorang Gideon itu menjadi berubah. Dari yang tadinya mungkin seorang yang takut, ya, ragu, sampai kemudian dia belajar. Memang enggak langsung berubah, wah langsung percaya, langsung begini, enggak. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, di situ juga ada satu ujian yang kembali Gideon pengen tahu. Kalau Tuhan yang suruh aku selamatin bangsa ini, tunjukkan ini, tunjukkan itu. Itu Bapak Ibu bisa temukan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-36-nya. Ya, ayat yang ke-36-nya dikatakan begini. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu. Nah, ini kan mulai ada satu komunikasi, ya. Komunikasi antara Gideon dengan Tuhan. Dari yang tadinya Tuhan cuma perintahkan Gideon begini, ya udah dilakukan aja. Ya. Mulai ada satu komunikasi yang lebih baik, ya, dibangun. Nah, kemudian apa yang dikatakan? Maka ya, jadi kan ini bagaimana jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Di sini mungkin masih ada dalam titik, sedikit ragu ya. Bener enggak aku yang disuruh, ya. Tapi di sini seorang ini dia mau belajar, ya, dia mau belajar sesuatu untuk bagaimana dia ingin semakin lebih lagi kenal dengan Tuhan, ya. Nah, kemudian dan demikianlah terjadi, ya. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan dipulasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Kembali di sini Gideon masih ingin menguji. Ya, ini kan memang proses gitu ya, sebuah proses. Bener nggak sih ini Tuhan? Ya. Memang nggak salah Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini kita mulai belajar kalau Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa,
adalah sesuatu yang mudah ketika kita memutuskan, ya Tuhan, aku percaya bahwa ini adalah perintah Tuhan. Nah ini kan sebuah proses, ya namanya kan sebuah proses perjalanan dari seorang Gideon. Bagaimana hari lepas hari, dari waktu ke waktu, cara pandang, cara pikirnya itu dia ingin mulai belajar memahami isi hati Tuhan. Semakin hari semakin berubah, oh gini ya cara Tuhan mau melakukannya. Dia alami lagi. Dia rindu untuk mengalami sesuatu yang mungkin di dalam pemikiran dia kira-kira bisa nggak ya seperti itu. Sampai akhirnya Tuhan lakukan, ya. Ayat 40 dikatakan, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Masuk ke pasal berikutnya. Waktu mau menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan kan kemudian seleksi. Dan Gideon turuti. Itu adalah proses waktu-waktu yang bagaimana dia semakin hari semakin mulai belajar. Ini isi hati Tuhan tuh apa ya? Kenapa? Kan kalau yang namanya nyerbu harus pasukannya banyak. Tapi kenapa Tuhan mau pasukannya cuma sekian orang aja? Nah dia mulai belajar ingin memahami. Jadi semakin hari semakin dia selaraskan. Lewat waktu berjalan, dia mulai menyelaraskan cara pandang, cara pikirnya. Sampai masuk ke satu titik di dalam enggak tercatat di sini ya. Ini bagaimana orang Midian kemudian dikalahkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dibaca ayat yang pasal yang ke-8, bukan maksudnya. Pasal ke-7. Pasal ke-7. Ayat yang ke-9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Ini kan Tuhan lagi kasih tuntunan nih, lagi kasih petunjuk. Jadi kemudian ibaratnya Gideon melakukannya dengan bujangnya, dengan pura. Ya. Sampai masuk ke dalam satu titik ayat yang ke-12. Ayat ke-13 kita lompatnya ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, mimpi yang diceritakan oleh temannya ini dari orang-orang yang ada di Midian, didengar oleh yang namanya Gideon. Gideon lagi belajar nggak apa yang dituntun, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan katakan, ya yang tadi, adapun di ayat yang ke-11, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Ini dia mulai memperhatikan situasi kondisinya. Sampai kemudian dengar, ada orang yang bermimpi, apa sih yang di ini. Dia langsung tangkap. Waktu orang Midian itu menjelaskan arti mimpi itu, ayat yang ke-15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Di sini saya membayangkan, kok Gideon bisa tahu? Bisa ngeklik. Ya. Oh, orang Midian itu cerita mimpi dari temannya itu, ditafsirkan demikian, di Gideon dengar, dia langsung segera pulang ke kemahnya, kasih tahu, ini waktunya tepat, yang tepat Tuhan perintahkan untuk kita nyerbu. Kalau orang yang gak intim sama Tuhan, dia gak bisa nangkep. Dia gak punya kepekaan. Ini kepekaan ini diberikan, ditambahkan. Lewat apa? Dari hari ke hari yang dia jalani, waktu ke waktu. Nah sama kita juga begitu. Ya, kita juga harus belajar seperti itu. Nah, begitu menarik ketika saya renungkan bagian dari ayat ini, saya membandingkan dengan satu kisah di dalam Perjanjian Baru.
Ya, kita kan tahu yang namanya sebuah keluarga di Betania, keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Ya, siapa namanya? Lazarus, Marta, Maria. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 itu kan bagaimana Yesus datang ke Betania, kemudian masuk ke rumah Marta dan Maria. Di situ kemudian Marta sibuk, tetapi Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ya. Nah, kita tahu kisah ini sampai kemudian bagaimana Marta protes sama Tuhan. Ya, kenapa Maria dibiarkan duduk, dia nggak bantu dan lain sebagainya. Ya. Terus Tuhan bilang, dia udah mengambil bagian yang terbaik. Yang sangat menarik ketika saya renungkan kisah ini adalah pribadi dari seorang Maria. Bagaimana dia ingin belajar intim sama Tuhan. Ya, dia ingin punya keintiman, ingin punya satu hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Sampai kemudian bagaimana ini seorang Maria ini, wow, luar biasa sekali ya. Dalam satu peristiwa yang terjadi ketika Lazarus mati, perkataan dari Marta dan perkataan dari Maria itu hampir sama. Tetapi apa yang membedakan, yang membuat hati Tuhan itu tergerak? Ya, hati Tuhan itu tergerak. Ini seorang Maria ini adalah pribadi yang benar-benar bisa mengambil isi hati Tuhan. Membuat Tuhan, isi hati Tuhan itu, wow, ya punya rasa iba yang lebih terhadap sikap dari seorang Maria. Artinya dari sejak Yesus datang ke rumah Maria, dia udah tahu isi hati seorang Maria itu seperti apa. Motivasinya apa, benar enggak, tulus enggak, murni enggak, jujur enggak. Tuhan itu tahu. Sampai kemudian waktu terjadi satu peristiwa, satu masalah, Lazarus kakaknya mati. Bagaimana kan kemudian kita buka aja ya di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ini sikap ini luar biasa. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh seorang Maria ini. Kita langsung saja lompat di ayat yang ke-32 ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masihlah hatinya. Wow, ini luar biasa sekali. Orang yang punya hati yang belajar untuk semakin hari semakin selaras dengan cara pandang, cara pikir Tuhan, Tuhan itu bisa melihat hatinya. Dan ketika sikap dari seorang Maria itu ditunjukkan di hadapan Tuhan, masih gula hati Tuhan. Tuhan itu sampai nangis loh. Nah, kalau orang yang intim sama Tuhan, bisa nggak kita membuat hati Tuhan itu sampai nangis? Karena apa? Karena sikap kita. Karena keinginan kita untuk berjalan intim sama Tuhan. Dan yang terjadi kan perkara yang luar biasa, Lazarus dibangkitkan. Ya. Memang tujuannya adalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi ini satu peristiwa yang membuat kita bisa belajar, oh ya ternyata sikap dari seorang Maria itu punya satu hal yang luar biasa. Ya. Dan enggak selesai sampai di situ. Setelah Lazarus bangkit, kemudian di pasal berikutnya, pasal ke-12, ya mungkin ada syukuran. Ya. Ada syukuran buat seorang Maria yang namanya pengen intim sama Tuhan. Dia bawa terus yang terbaik. Ya. Dia bawa yang terbaik. Dia bawa namanya minyak narwastu yang sangat mahal. Kemudian dia mengurapi Yesus. Itu kan sebuah sikap yang ditunjukkan orang yang kalau benar-benar intim sama Tuhan, haus sama Tuhan, dia terus belajar mengambil isi hati Tuhan. Nah ini, sama kan kalau kita juga dulu lagi kita misalnya ingin dekat dengan orang yang, wah ini nih nanti akan jadi pasangan hidup saya. Pasti kan dengan segala cara, ya gimana mengambil isi hatinya, supaya dia itu jadi tertarik dengan apa yang kita lakukan. Nah, orang yang intim sama Tuhan, mari kita belajar bersikap, bisa gak kita ambil isi hati Tuhan? Ketika kita bisa ambil isi hati Tuhan, setiap perbuatan kita, aduh Tuhan tuh sampai gak tahan. Tuhan tuh
udah pengen segera, ayo sinilah anakku, pokoknya kamu di sini. Aku akan peluk kamu, aku yang akan maju. Aku yang akan bela kamu dan wah banyak hal. Tuhan itu kan sanggup untuk melakukan banyak hal. Nah, ini yang sama-sama pagi hari ini yang bisa saya dapatkan, yang saya renungkan. Mari kita sama-sama belajar. Ketika kita terus mengejar untuk, oh iya ya, saya harus rubah cara pandang, cara pikir saya semakin selaras dengan cara pandang, cara pikir Tuhan, sehati dengan Tuhan, ya, sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, dari situ jangan sampai berhenti di situ aja. Terus bangun hubungan sampai kita punya keintiman itu bisa ambil isi hati Tuhan. Jadi waktu kita berkata Tuhan, ya mungkin waktu kita sujud, kita belum ngomong apa-apa pun, Tuhan udah tahu isi hati kita, Tuhan udah lakukan hal-hal yang luar biasa. Nah ini yang kita rindukan. Ya. Karenanya mari Bapak Ibu kita terus kejar. Ketika kita dapat pesan ini, kita bersyukur sekali. Itu terus menegur kita. Ya termasuk saya juga. Ya. Kita mau terus kejar di dalam keintiman dengan Tuhan. Supaya hal-hal yang luar biasa ini boleh terjadi. Hal-hal yang dahsyat itu yang ada di depan kita itu bisa terjadi. Ya. Tuhan Yesus memberkati.